Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Khafifah Pulungan, Nur Wahidah, Nur Hizah, dan saya sendiri Nur Jalina. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu dosen Wahyuli Lius Zen, SE MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah. Ada 3 yang akan kita bahas. Pertama, pengertian otonomi daerah. Kedua, latar belakang otonomi daerah. Ketiga, dampak dari otonomi daerah. Pertama, pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos dan namos. Autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan atau wewenang-wewenang. Jadi, otonomi bisa dikatakan sebagai suatu kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian lain dari otonomi daerah yaitu daerah tertentu dalam sebuah negara yang memiliki kebebasan dari pemerintah di luar daerahnya tersebut. Kedua, latar belakang otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah lahir di tengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru menjalankan mesin sentralistiknya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi kekuasaan Orde Baru. Semua mesin partisipasi dan prakarsa yang sebelumnya tumbuh sebelum Orde Baru berkuasa secara perlahan dilumpuhkan di bawah kontrol kekuasaan. Stabilitas politik demi kelangsungan investasi ekonomi atau pertumbuhan menjadi alasan pertama bagi Orde Baru untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari rakyat. Ada 2 faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pertama, faktor internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan pihak sentralisme di masa lalu. Kedua, faktor eksternal yang dipengaruhi oleh dorongan internasional terhadap kepentingan investasi, terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang. Ketiga, dampak otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur hubungan antara pemerintah daerah Indonesia dengan pemerintah pusat melalui hasil amandemen pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Telah diatur otonomi daerah beserta beberapa peraturan untuk pemerintah. Semua sistem tentu tidak ada yang sempurna. Sebab itu, hal ini dapat memunculkan dampak positif dan negatifnya dari otonomi daerah. Dampak positif dan negatif dari otonomi daerah. Dampak positif dari otonomi daerah yang pertama yaitu berkembangnya sosial budaya. Dengan adanya otonomi daerah, otomatis pemerintah akan mengizinkan suatu daerah untuk mengembangkan budayanya dan mengenalkan budayanya kepada mancanegara sehingga budaya tersebut akan lebih maju. Kedua, pertahanan dan keamanan. Daerah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain akan menjadi ujung tombak dari negara Indonesia. Maka dari itu, pemerintah akan lebih memperhatikan partisipasi masyarakat. Maka, hal ini mampu menjadikan
keinginan suatu wilayah untuk memisahkan diri ataupun menjadi bagian dari negara lain agar menjadi negara lebih maju dapat diredam. Ketiga, memberikan potensi untuk daerah berkembang. Keempat, kewenangan daerah. Di setiap wilayah negara Indonesia, yaitu memiliki ciri khas masing-masing, termasuk memiliki sejarah latar belakang yang berbeda. Dengan adanya otonomi daerah, maka dapat menjadikan pemerintah daerah memiliki kewajiban tertentu dan kebijakan tertentu sesuai kondisi wilayahnya. Kelima, memicu kemajuan suatu daerah. Keenam, sumber daya yang mudah dikelola. Ketujuh, efisiensi waktu. Dengan adanya otonomi daerah, maka dapat menjadikan waktu pengembangan negara akan lebih efisien karena segala sesuatunya dapat dilakukan sendiri. Terakhir, efisiensi biaya. Efisiensi biaya. Otonomi daerah memberikan dampak positif tidak hanya terhadap efisiensi waktu tetapi juga kepada efisiensi biaya. Dampak positifnya juga dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat. Apabila masyarakat yang hendak ingin mengurus akta kelahiran tidak susah-susah mengurusnya ke pemerintah pusat karena ini akan memberikan biaya yang lebih besar. Tetapi dengan adanya otonomi daerah, maka masyarakat akan lebih mudah dan lebih hemat mengurusnya kepada pemerintah daerah. Dampak negatif dari otonomi daerah. Pertama, daerah yang miskin akan sulit berkembang. Kedua, menimbulkan konflik antar daerah. Pengembangan masing-masing wilayah bisa menimbulkan konflik antar daerah, terlebih lagi untuk daerah perbatasan sumber daya alam. Ketiga, koordinasi antar daerah yang tidak terjalin. Dampak negatif dari otonomi daerah mampu menjadikan koordinasi antar daerah tidak terjalin. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki wewenang yang berbeda. Keempat, kesenjangan sosial semakin meningkat. Wilayah yang berdekatan, maka kesenjangan sosial akan semakin meningkat. Namun, hal ini berbeda dengan pemerintahan. Misalnya, seperti antara wilayah Jakarta dengan daerah penyangganya. Jika kesenjangan sosial semakin meningkat, maka mampu berakibat konflik sosial, sehingga sebaiknya kesenjangan sosial tidak terus-menerus dibiarkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.